Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ren Adiguna dengan NIM C1C021235. Di sini untuk materi selanjutnya ini terkait pengertian akad istinah. Oke, kita langsung saja ke materi pertama terkait pengertian akad istinah. Uh, Al-istinah merupakan akad kontrak dari jual beli barang antara dua belah pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain atau barang pesanan akan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang telah disepakati terlebih dahulu. Istinah adalah akad penjualan antara al-mustasni atau pembeli dengan as-sani, produsen yang bertindak sebagai penjual berdasarkan akad as-sani, atau produsen yang bertindak sebagai penjual. Pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan al-masu atau barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan dan menjualnya sesuai dengan harga yang disepakati. Lalu selanjutnya jenis akad istisna. Oke, yang pertama istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Lalu istisna paralel paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan di mana untuk memenuhi kebutuhannya kepada pemesan penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Syarat akad istisna paralel: pertama, tidak bergantung pada istisna. Kedua, antara penjual dan pemasok. Selain itu, akad antara pemesan dan penjual dan akad antara penjual dan pemesan harus terpisah dan penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi. Lalu selanjutnya dasar akad istisna. Yang pertama Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, "Hai orang-orang beriman, apakah kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan? Hendaknya kamu menuliskannya." Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Dari ayat di atas telah dijelaskan dikemukakan dalam Islam pelaksanaan jual beli istisna bahwa pembeli membayar pada masa penangguhannya yang terlebih dahulu disepakati kapan pembayaran dilakukan. Maka diharuskan menuliskannya dan adanya kesaksian dari kesepakatan dilakukan kedua belah pihak. Maka jika memungkinkan, harus disaksikan oleh dua orang saksi. Hal ini dikarenakan jika kedua belah pihak dapat dipercaya, atau kadang salah satu meninggal dunia sehingga tidak dapat diketahui lagi pihak penjual atau pembeli dan sebaliknya. Lalu yang kedua hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Halal berkata, telah menceritakan kepada kami Bishr bin Thabit Al Bazar berkata, telah menceritakan kepada kami Nas bin Al Qasim dari Abdurrahman bin Dawud dari Salih bin Subhaib dari bapaknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiga hal yang di dalamnya terdapat berkah. Pertama, jual beli yang diberikan tempo, pinjaman, dan campuran gandum dengan selai untuk dikonsumsi orang-orang rumah, bukan untuk dijual. Haji riwayat Ibnu Majah. Lalu yang terakhir ketiga, ijma. Menurut mazhab Hanafi, jual beli istina termasuk akad yang dilarang karena cara qiyas atau produser analogi bertentangan dengan semangat jual beli dan juga termasuk jual beli ma'adun atau jual beli yang masih belum ada. Dalam jual beli kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sementara dalam isina pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak istina atas dasar istihsan atau menganggapnya baik. Heran alasan sebagainya. Lalu selanjutnya perlakuan akuntansi PSAK 106. Di sini akuntansi untuk penjual. Yang pertama, biaya perolehan istisna terdiri dari yang pertama biaya langsung, lalu biaya tidak langsung, dan khusus untuk istisna paralel. Di sini untuk yang istisna paralel, seluruh biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada. Lalu yang kedua,
Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurangan pendapatan istisna. Ketiga, pengakuan pendapatan dapat diakui dengan dua metode. Yang pertama, metode presentasi penyelesaian, yaitu sistem pengakuan pendapatan yang sering dilakukan dengan penyesuaian, sesuaikan berdasarkan akad istisna. Lalu yang kedua, metode akad selesai adalah sistem pengakuan pendapatan dilakukan ketika proses penyelesaian pekerjaan telah dilakukan. Lalu yang keempat nih, untuk metode persentase penyelesaian, pengakuan pendapatan dilakukan sejumlah bagian nilai akad yang disebanding dengan pekerjaan telah diselesaikan tersebut diakui sebagai pendapatan istisna pada periode yang bersangkutan. Lalu yang kelima, bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode laporan ditambahkan dengan aset istisna dalam penyelesaiannya. Oke, selanjutnya ilustrasi. Di sini ilustrasi akad bisnis. Nah, sini kita contohnya. Oke, yang pertama rumah. Rumah apabila dipesan sesuai dengan keinginan kalian, termasuk di dalam akad bisnis. Nah, misalnya nih, ingin rumah dengan 4 kamar, desain minimalis, modern, dan dalam ada kolam di renang di dalamnya. Untuk memenuhi keinginan ini, kalian mesti memesan rumah KPR di perbankan syariah yang menyediakan fasilitas tersebut. Lalu yang kedua, pakaian. Apabila kalian ingin memesan pakaian custom sesuai dengan selera, juga termasuk dalam istilah. Misalnya, kalian ingin memesan jersey sepak bola dengan desain sendiri untuk 40 orang. Lalu yang ketiga, sepatu. Apabila kalian ukuran sepatu kalian jarang ada yang dipesan, adanya pasti memesan ukuran tersebut ke tukang sepatu. Apabila melakukan transaksi tersebut berdasarkan syariat Islam, hal tersebut merupakan akad istisna. Sekian dari saya untuk presentasi kali ini terkait akad istisna. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.